Nah saudara, kembali saya ingatkan bahwa kita ada di bulan Juni, jadi sepanjang bulan Juni Gereja Zion Church of Christ yaitu mengambil sebuah tema. Itu temanya berbicara mengenai karya Roh Kudus. Jadi sepanjang bulan Juni kita akan terus berbicara mengenai Roh Kudus. Harapan saya selesai dari bulan Juni ini, Bapak Ibu Saudara, setiap kita jemaat Tuhan jadi paham bahwa orang Kristen hidupnya sangat perlu sekali Roh Kudus. Penting sekali untuk kita hidup di dalam Roh Kudus. Penting sekali untuk hidup kita juga dituntun oleh Roh Kudus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua yang mendengar sepanjang bulan Juni ini, kita jadi paham apa saja karya Roh Kudus atas kehidupan orang percaya, apa yang dia buat bagi hidup kita. Perubahan-perubahan yang terjadi atas kehidupan kita itu merupakan peran serta daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan dan paham tentang kuasa yang bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Nah, tema yang saya bawakan atau judul yang saya bawakan di hari ini, saudara boleh catat, judulnya adalah komitmen dan kedisiplinan. Ini judulnya komitmen dan kedisiplinan. Karena tanpa sebuah komitmen tidak mungkin ada kesepakatan. Tanpa sebuah komitmen tidak mungkin ada sebuah trust, kepercayaan. Ketika seseorang membangun di dalam komitmen, maka di situ terbangun yang namanya kepercayaan dan keamanan. Kita akan menjadi serba salah dan tidak aman kalau kita bekerja sama dengan orang yang tidak bisa diajak komitmen, betul ya? Kita punya rekan bisnis tapi nggak bisa komitmen. Kita punya teman pelayanan tapi nggak bisa komitmen. Kita punya pasangan tapi nggak bisa komitmen, itu nggak aman. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang percaya yang punya komitmen di dalam kehidupan ini. Tanpa kedisiplinan, selanjutnya artinya kita nggak mungkin bisa mencapai sebuah pencapaian yang maksimal. Dengan kedisiplinan kita bisa menghasilkan perkara-perkara yang besar. Dengan kedisiplinan kita dapat memberikan contoh kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi hari ini kita berbicara mengenai komitmen dan kedisiplinan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 6. Cukup panjang tapi saya bacakan buat saudara. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus. Langit dan bumi akan lenyap, itu yang terjadi. Jadi artinya Paulus mengatakan yang dia bawa beritanya adalah hikmat yang bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia ini dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini mengenalnya. Sebab kalau saja sekiranya mereka mengenalnya, maka mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Ini sebuah lagu ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bagus ya? Baca Alkitab, dapat ide, temu sebuah lagu, dan temukan adanya booming. Lagu ini cukup booming saudara. Jadi kalau dibawakan sangat indah lagu ini saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh Juru Besar, berarti Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam manusia itu. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi manusia rohani tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus, pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami, kata Paulus begini, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus ini seorang yang menyadari akan anugerah yang Tuhan berikan bagi hidupnya. Paulus sadar siapa dirinya. Paulus sadar latar belakangnya.
Makanya ketika dia datang menjadi pelayan Tuhan, memberitakan kabar baik di kota Korintus, Paulus mengabarkan tentang janji yang Tuhan sediakan. Dan Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus untuk mereka menyadari bahwa yang Paulus bawa bukanlah berdasarkan kepintaran manusia. Kenapa sih Paulus ngomongnya seperti ini? Kenapa dia banding-bandingkan para pemimpin dunia dengan apa yang Paulus bawa dari Tuhan? Karena orang Korintus itu orang pandai pintar, saudara. Mereka orang-orang yang suka berdialog, berdebat, berdiskusi. Dan yang menariknya, kota di Korintus inilah kota orang-orang yang karismatik. Karena di dalam kota Korintus inilah terdapat pelayanan-pelayanan karunia-karunia yang luar biasa. Paulus memberikan teguran kepada jemaat yang ada di kota Korintus dan diingatkan kepada mereka bahwa apa yang Paulus bawa, kabar yang Paulus bawa, Paulus beritakan kepada mereka untuk mereka menyadari bahwa manusia rohani kita jangan disandingkan dengan manusia jasmani. Seringkali ini terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita coba berdialog, berdiskusi dengan manusia jasmani, seringkali mereka nggak nyambung. Dan bagi mereka, apa yang kita percaya di dalam Tuhan itu suatu kebodohan. Bodoh kalau kita mengampuni orang yang bersalah bagi mereka. Bodoh kalau kita tetap tersenyum pada waktu situasi sedang sulit. Ya, bodoh kalau mulut kita tidak memaki kalau kita sedang situasi yang tidak nyaman. Orang dunia akan berkata kita bodoh. Pada waktu ditekan, tetap berharap Tuhan buka jalan. Itu sesuatu yang bodoh, saudara. Bodoh pada waktu ada penawaran-penawaran yang nyaman secara duniawi, kita tidak ikut-ikutan seperti mereka. Bagi orang dunia itu bodoh. Saya tertarik dengan sebuah perkataan firman Tuhan yang mengatakan jangan lempar mutiara kepada babi. Ya kan? Jangan berikan barang yang berharga kepada anjing. Karena kalau kau melakukan itu, maka dia akan berbalik menyerang engkau. Saya pikir-pikir kenapa ya? Oh, ayat ini saudara bukan sedang menghina orang ya, tidak. Tapi ayat ini sedang mengingatkan kita. Jangan pernah diskusi sama orang yang gak rohani. Jangan pernah minta pendapat sama orang yang gak rohani. Jangan pernah ngomongin pelayanan yang hebat, bagaimana caranya berdiskusi sama orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Kata anjing, kata babi adalah orang-orang yang hidupnya di dalam kecemaran. Dia sudah tahu. Dia ada mendengar, bahkan dia senior banget di dalam pelayanan mungkin, tapi kehidupannya berantakan. Nah, jangan pernah diskusi dengan orang seperti ini tentang pelayanan, tentang bagaimana melayani yang benar, bagaimana kekudusan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti dia akan memberikan pengarahan yang membuat Anda terjebak dalam jalur yang salah. Teks ayat itu mengajarkan hati-hati. Kalau saudara mau berdiskusi, diskusilah dengan orang yang memang punya buah-buah di dalam pelayanan mereka. Makanya kalau saya ketemu dengan orang, ngobrol sama dia, lalu mulai mengkritisi sebuah pelayanan atau mengkritisi sebuah gereja yang menerbitkan lagu-lagu yang bagus, lalu dia mulai berkata bahwa, wah itu mah gak bagus, itu mah lagunya gitu-gitu aja, ini segala macam gini-gitu aja. Saya cuma bilang begini, yang kamu bilang jelek sebenarnya dia udah tenar sampai hari ini dan jemaatnya banyak. Dia sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Pertanyaan saya balik, kamu berhasil apa gitu? Kamu menghasilkan apa? Kok kamu mengkritik sedemikian rupa gitu? Nah, maksud saya, hati-hati dengan orang-orang yang modelnya seperti itu, suka mengkritik terus. Jangan pernah berdiskusi dengan orang model seperti ini. Dia tidak akan pernah memberikan jalan keluar, tetapi dia akan menjerumuskan Anda ke dalam pola pikir atau konsep berpikir yang tidak baik. Saudara kasih Tuhan, dari teks ini kita belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menuntun setiap orang percaya agar dapat memahami bagaimana Allah bekerja atas kehidupan kita. Roh Kudus akan menunjukkan apa yang Tuhan sediakan di dalam dia pada saat kita percaya kepada Yesus. Teks ayat tadi mengatakan bahwa yang dapat mengetahui tentang Tuhan adalah Roh Tuhan sendiri. Saya tidak akan pernah dapat mengetahui dengan detail pemain keyboard Glory misalkan. Oh, saya tahu Glory, saya kenal lama sama dia, saya jalan sama dia, saya ngajak makan dia dan lain sebagainya. Saya tahu angan-angan dan harapan cita-cita dia. Enggak, saya nggak bakal tahu detailnya. Even dia berjalan sama saya, walaupun sudah sekian lama. Yang tahu tentang detail diri dia siapa? Ya dia sendiri. Roh yang ada dalam diri dia sendiri yang tahu. Kita nggak dapat mengetahuinya. Untuk mengetahui hal-hal dari Tuhan, ya Roh Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa tahu Tuhan dari medsos, nonton TikTok, nonton di YouTube dan lain sebagainya. Banyak pengajar-pengajar yang kita bisa lihat di media sosial, tetapi
Kita untuk mengetahui tentang Tuhan harus di dalam satu koneksi pribadi dengan Tuhan. Good, Anda diajarin, bagus, banyak pendidik yang akan menuntun Anda. Tapi intensitas yang benar, yang lebih adalah kita harus memiliki satu hubungan yang mendalam dengan Tuhan melalui apa? Roh Kudusnya. Nah, kabar baiknya, ini saya katakan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Anda. Amin. Agar apa? Agar saudara nggak curiga sama Tuhan. Agar saudara mengetahui apa sih yang ada di dalam Tuhan, apa sih yang Tuhan sediakan bagi saya, apa sih yang Tuhan rencanakan bagi hidup saya. Karena saya jumpai banyak orang Kristen mencurigai segala sesuatu karena dia nggak ngerti kenapa ini terjadi, kok doa dia tidak terjawab, harapan-harapan dia tidak terwujud. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita tahu apa yang Bapa rancangkan, apa yang Bapa sediakan bagi hidup Anda dan saya. Amin. Ada sebuah pertanyaan mungkin yang timbul, mengapa ada orang yang bahagia di dalam rumah tangganya sedangkan yang lain bermasalah dalam membangun hubungan? Ya, ada pertanyaan itu mungkin timbul di dalam pikiran Anda. Mungkin Anda bertanya lagi, mengapa ada orang yang karirnya bagus, tapi kok yang lain malahan susah, kesulitan untuk bangun usaha. Ada orang yang sehat, tapi orang lain justru kok sakit-sakitan terus, gitu loh. Ada orang yang gampang sekali dapat pacar gitu, ya kan? Nggak susah gitu dapat pacar. Mungkin senyum dikit langsung tergoda orang mau jadi pacar dia gitu. Tapi yang satu ini lolos terus nggak pernah dapat gitu. Loh kenapa gitu ya? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena apa? Karena sebenarnya kita tidak memahami hal-hal yang dari Tuhan. Kita tidak dapat menanyakan tentang Tuhan tadi saya katakan dari tokoh sebelah. Kita harus menanyakan Tuhannya dari Roh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa dibutuhkan, yaitu kehidupan yang intens dengan Tuhan melalui Roh-Nya. Saya bersyukur sekali sepanjang bulan Juni kita belajar tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal sama saudara. Roh Kudus akan menyingkapkan banyak perkara sama saudara. Dan kabar baiknya Tuhan ingin Anda tahu. Tuhan nggak marah kalau Anda kepo. Wah. Tuhan senang kalau Anda kepo. Kejar Tuhan, cari tahu Tuhan, gali tentang Tuhan, explore tentang Tuhan. Good banget. Tuhan senang. Kejarlah daku kata Tuhan, kau kutangkap. Gitu dia. Tuhan mau Anda kejar dia, haus, lapar. Makanya di dalam ibadah yang kita lakukan kita mendorong jemaat, ayo jangan cuma di hari Minggu, every day, setiap hari. Kejar dia agar kau paham segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam engkau. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar orang percaya dapat bekerja sama dengan Roh Tuhan? Agar kita dapat bekerja sama dengan Roh Tuhan. Supaya kita dapat memahami segala sesuatu yang ada pada Tuhan. Judulnya tadi apa judulnya awalnya? Dibutuhkan komitmen dan kedisiplinan rohani. Berarti untuk kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, berarti kita perlu komitmen dan disiplin rohani. Nah, apa-apa saja sih komitmen dan disiplin rohani itu seperti apa saja? Di antaranya apa aja? Artinya komitmen dan disiplin rohani ini yang kita lakukan. Pertama adalah kita bersedia dulu untuk mau dipisahkan. Waduh, nggak gampang nih ngomong beginian. Tapi jujur saudara, ketika kita ikut Tuhan kita akan dipisahkan. Ya kan? Kalau orang Manado punya istilah, jangan bagate. Artinya apa itu? Dilarang bagate. Ya. Mungkin kita punya kenalan, kumpulan sama teman-teman yang doyannya minum, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Ketika kita ikut Tuhan, kita harus mau untuk dipisahkan dari area itu. Amin. Teman-teman, saya pernah dengar cerita kalau ada orang mau nyanyi di panggung gitu ya, mau nyanyi musik gitu, mereka suka minum dulu katanya. Biar apa? Biar bisa menguasai area katanya. Istilahnya mabok-mabok dulu gitu, gak malu gitu katanya gitu saudara. Malahan menurut saya kalau mabok begitu gak konsentrasi, malah gak fokus, asal-asalan gitu. Tapi saya mau ingatkan sama saudara bahwa Tuhan justru membawa saya ke panggung begini, gak perlu yang namanya harus mabok dulu. Naik ke panggung justru saya stres kalau saya tidak bisa melihat wajah Anda. Kalau artis jangan sampai kelihatan wajah audiens, dia stres. Kalau sampai kelihatan, jadi gelap aja, jadi biar dia yang terang. Kalau pendeta nggak bisa, saya harus lihat wajah Anda. Jadi saya tahu mana yang tidur di tempat duduk Anda, sehingga saya bisa menghampiri Anda dan menegur, mas, bisnya udah habis.
Haleluya. Bersedia untuk dipisahkan. Saya jelaskan sama saudara dalam 2 Korintus pada pasal 6 ayat 14. Anak-anak muda ingat kata-kata firman Tuhan ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan pernah main-main untuk hal ini. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Lihat analoginya Paulus. Kebenaran, kedurhakaan. Itu benar-benar kontras. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kontras. Persamaan apakah terdapat antara Kristus dan Belial? Kontras. Dijelasin benar-benar. Gak ada miripnya sama sekali. Apakah bagian bersama orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Lihat ya, Paulus jelas ya, memberi penjelasannya tentang perbedaan yang sangat-sangat kontras. Karena kita adalah bait Allah, dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Kata Tuhan, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Sebab itu ayat 17 dikatakan, get out. Kata-katanya keras. Itu bukan pelan-pelan ya, dikit-dikit ya, keluarnya pelan-pelan ya. Enggak, Paulus bilang keluar. Makanya untuk orang berhenti ngerokok saudara, nggak bisa. Biasa 2 bungkus berubah jadi 1 bungkus, berubah jadi 12 batang, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, setengah. Terakhir ya, setengah. Besok 2 bungkus lagi. Percaya sama saya. Keluar, artinya apa? Langsung buang, selesai. Gitu saudara. Nggak bisa pelan-pelan, dah. Paulus bilang, get out. Waktu Yusuf digodain, jangan tante. Ucup, jangan tante. Gitu nggak kira-kira? Enggak. Yusuf langsung cabut dia. Dia kasih penjelasan firman Tuhan, nggak mau denger. Oh ini bahaya nih, ya kan? Aduh, ini barang bagus tapi aduh bahaya ini kan? Kata Yusuf, langsung dia cabut dia. Woi, Yusuf totofore langsung kabur dia. Karena kalau dia diam di situ, minta ampun, selesai, kelar, nggak ada ceritanya Yusuf di Alkitab. Itu yang dilakukan. Paulus bilang keluar dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, ayat 18 saya highlight, dan kata Tuhan, aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Konsep pemisahan ini penting di mata Tuhan. Kenapa sih kita dipisahkan dari dunia? Karena Tuhan ingin jadi bapakmu. Halo, agar kamu jadi anak-anaknya. Bapak mana yang pengen anak-anaknya sengsara? Nggak ada. Cek deh, pasti setiap orang tua pengen anak-anaknya berhasil. Walaupun orang tuanya jadi miskin, nggak apa-apa. Orang tuanya nggak berpendidikan tinggi, nggak apa-apa. Yang penting anak-anaknya sukses. Saya jumpai ada orang tua yang pendidikannya ya biasa aja saudara, tapi anak-anaknya lulusan luar negeri saudara. Luar biasa kan? Jadi bapak mana yang pengen anak-anaknya gagal? Gak ada. Tuhan gak pengen Anda gagal. Tuhan pengen Anda berhasil. Tuhan gak ingin Anda kalah. Tuhan ingin Anda menang. Cobaan godaan selalu ada. Jangan takut, gak apa-apa. Ada cobaan godaan. Ya, jangan marah. Saya digodain sih dari luar sana banyak pencobaan. Tenang. Pencobaan itu sebenarnya bukan dari luar, tapi pencobaan dari diri kita sendiri. Percayalah. Karena kita tinggal di dalam daging. Nih daging nih. Daging ini dosa. Daging ini gak masuk surga. Kita harus berkuasa atas daging. Ini vessel. That's why kenapa kita mesti bertobat? Agar kita tidak dikendalikan oleh daging, tapi kita yang mengendalikan daging. Dan itu tidak mudah. Diperlukan apa tadi? Roh Kudus. Makanya orang tanpa Roh Kudus pasti kedagingan. Halo? Bukan karena kebanyakan makan daging jadi kedagingan gitu saudara. Tapi yang benar adalah karena tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, dimensi dalam yang namanya dipisahkan ada 2, negatif dan positif. Negatifnya artinya kita secara yakin memisahkan diri kita dari sikap-sikap moral yang tidak baik. Kita menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Yesus. Menarik diri dari hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran dan firman Tuhan. Sisi negatif, pertobatan dalam artian memisahkan diri dari sisi negatif. Memisahkan diri dari sisi yang positifnya artinya kita mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Dalam persekutuan, komsel, masuk di dalam yang namanya IC, kita ada iConnect saudara.
intim dengan Tuhan melalui penyerahan diri terus-menerus sama Tuhan, masuk dalam penyembahan pribadi, masuk dalam pelayanan. Pelayanan adalah ucapan syukur kita sama Tuhan. Rajin dalam membaca firman Tuhan terus-menerus. Karena Tuhan ingin dipisahkan seperti ini agar kita jadi miliknya Dia sampai selama-lamanya. Amin. Dari perjanjian lama sudah dijelaskan pemisahan. Israel keluar dari Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 3 dikatakan, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, maksudnya dengan orang-orang yang di luar orang Israel. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Tegas ya, jelas loh. Ini jelas. Jadi jangan nggak inget, ini inget banget. Makanya orang Yahudi kalau mau keluar rumah, dia pasti pegang tiang pintu rumahnya, dicium sama dia. Kenapa? Karena di tiang pintu rumahnya ada tulisan-tulisan firman Tuhan yang mereka taruh. Mereka selalu diingatkan akan firman Tuhan, berulang-ulang dibacain lagi. Itu pun aja masih bisa lupa ya saudara ya. Apalagi kita yang nggak pernah baca Alkitab. Enggak, bukan di sini, tapi di tempat lain. Haleluya. Dalam perjanjian baru juga ada kata-kata pemisahan. Allah memerintahkan kita untuk memisahkan diri. Dari apa? Dari sistem dunia yang bobrok. Agar kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak kudus. Kita harus memisahkan diri nih, perjanjian baru ngajarin ini. 2 Timotius 3 ayat 1-5 mengatakan akan hal ini. Kita harus dipisahkan dari sistem dunia ini. Oke? Lalu pemisahan yang kedua adalah dari orang-orang dalam jemaat yang selalu pengennya berbuat dosa. Gak mau untuk diajak bertobat. Saya ngajak saudara gini, saya nggak bilang orang itu harus hidup benar dulu, baru ke gereja. Enggak. Nggak apa-apa orang datang ke gereja. Gereja adalah bengkel untuk merubah hidup orang jadi benar. Amin. Makanya kalau dijelaskan dari ini adalah ada orang-orang yang udah Kristen tua banget lama gitu. Diajakin bertobat tapi merasa dia lebih tahu firman daripada diri dia. Bahkan dia pakai firman untuk membenarkan diri dia. Nah, Anda harus menjauh dari orang yang modelnya seperti ini. Paulus menjelaskan bahwa kalau ada orang hidupnya nggak beres diajak bertobat, ajak di bawah 4 mata berdua. Nggak mau denger, panggil saksi. Nggak mau bertobat juga, ngomongin di depan jemaat. Nggak mau bertobat juga, pandanglah dia sebagai orang fasik. Sampai sebegitunya. Ada urutannya tuh. Nah, orang seperti ini kata perjanjian baru kita harus memisahkan diri. Yang ketiga adalah dari guru-guru palsu yang ngajarin teologi yang salah, menyangkal kebenaran Alkitabiah. So, saudara, Anda nonton YouTube silakan, nonton firman Tuhan dimanapun. Tapi Anda harus punya dasar firman Tuhan yang benar agar tidak terperdaya dengan pengajaran-pengajaran apapun. Karena banyak orang ngomongin firman Tuhan banyak, tapi belum tentu benar firman Tuhannya. Halo? Tapi saudara mesti di dalam kerinduan Anda terus menggali firman Tuhan dalam kehidupan Anda. Jadi artinya kita perlu dipisahkan. So, untuk bekerja sama dengan Roh Tuhan, kita perlu masuk yang namanya bersedia untuk dipisahkan. Gak apa-apa ya, kita dipisahkan dari teman-teman yang gak beres gitu loh. Dari tempat-tempat yang gak bagus gitu. Halo? Kita dipisahkan dari grup-grup yang notabene, mungkin grup WA yang isinya kacau-kacau tuh. Saudara masuk ke dalamnya gak? Diundang ke situ? Better Anda keluar dari situ saudara. Kalau isi-isinya gak bener gitu loh. Blasting-blastingnya gak beres gitu ya. Better saudara check out deh dari situ deh. Kita harus dipisahkan. Agar Roh Kudus banyak berbicara bagi kita. Halo? Roh penurut daging lemah saudara. Percaya deh. Kalau kita biasa kumpul dengan orang-orang yang gak beres. Orang yang tukang bohong mulu. Percaya deh. Lama-lama kebohongan itu suatu yang benar bagi hidup kita. Kalau kita kumpul sama orang yang tukang kawin ya, sorry, maaf. Maksudnya orang yang hidupnya sembarangan dengan pernikahan. Ya kan? Kalau ketemu ngomonginnya ini cewek gua nih gitu. Orang begini. Lama-lama kita berpikir, oh iya boleh aja ya. Gua ganti cewek ya segala macam ya. Oh boleh ya gitu. Gawat. Saya selalu bilang sama orang-orang yang sudah beristri, ingat baik, apa yang kamu lakukan itu akan jadi contoh buat keturunan kamu. Saya cuma saksikan begini saudara, kita ini pernah salah, dulu kita pernah salah, dulu kita pernah error, ya. Tapi please,
errornya cukup berhenti sampai kita, jangan diterusin sama keturunan kita. Anak-anak muda di tempat ini, jangan ulangi kesalahan orang tuamu. Halo? Orang tuamu mungkin pernah salah, orang tuamu pernah keliru. Please, sejarah cuma dua, belajar dari sejarah atau mengulangi sejarah. Saya berharap engkau belajar dari sejarah. Orang tua kita pernah salah, tapi nggak harus kita ulangi. Stop di dia. Tapi mulai hari ini engkau hidup benar. Kenapa? Karena sejak masa mudamu Tuhan mau pakai engkau secara heran dan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus. Komitmen disiplinnya apa? Ini dia. Bersedia untuk lebih dalam. Sama-sama katakan lebih dalam. Ya, lebih dalam. Kenapa sih? Ya, kedalaman itu penting, saudara. Untuk membangun gedung yang tinggi seperti ini, itu dibutuhkan apa? Kedalaman yang lebih. Semakin tinggi, semakin dalam. Saya kalau memperhatikan orang-orang kontraktor bangun sebuah gedung pencakar langit, saya ngeliatin kenapa ya mereka tidak langsung bangun gede tinggi ke atas, tapi mereka gali terus ke bawah, gali terus ke bawah, gali terus ke bawah, gali terus ke bawah. Mereka mencari kedalaman yang paling dalam. Ternyata saudara butuh biaya, butuh waktu yang lebih banyak untuk membangun gedung yang tinggi, karena itu dimulai dari basement yang dalam. Ikut Tuhan juga demikian. Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi hidup Anda. Apa yang ada pada Dia, Tuhan ingin berikan kepada Anda. Tapi bagian kita adalah mau bersedia untuk lebih dalam. Saya berikan contoh firman Tuhannya. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah ini? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Lihat, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kedalaman. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, hal kerajaan Allah seperti biji sesawi. Bilang begini, hal kerajaan Allah sama dengan biji sesawi. Good, biji sesawi saya ke Israel, saya dikasih tahu ini biji sesawi. Biji sesawi sangat kecil. Biji sesawi itu saudara bahkan ditaruh di telunjuk dan di jempol, lalu dipegang, hampir saya tidak berasa, saya pegang benih itu. Kecil sekali. Tapi ketika ditanam di dalam tanah, dibiarkan bersemai di sana butuh waktu, dan pada waktunya dia bertunas keluar. Begitu dia mulai bertumbuh, semakin bertumbuh, dia mulai memunculkan batang yang besar, terus dia bertumbuh ke atas dan mengeluarkan dahan yang besar, ranting-ranting yang kuat. Dan ketika pohon itu menjadi besar, maka burung-burung gagak, burung-burung besar yang berbobot tinggi datang dan bertengger pada dahannya, pohon itu tetap kuat dan tidak rubuh. Apa yang terjadi? Benihnya kecil, tapi begitu ditanam dan dibiarkan, dia bersemai, ternyata dia bisa menghasilkan kekuatan untuk berdiri, walaupun ada burung yang bertengger di atasnya. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita membayangkan hal-hal yang ada di permukaan. Kita pengen jadi terkenal, itu hal-hal di permukaan. Kita pengen hidup kita berdampak bagi orang lain. Saya di dalam pelayanan, saya pengen melakukan berbagai pelayanan yang penuh mujizat, hal-hal spektakuler. Saya ingin bisa bernyanyi di hadapan orang yang luar biasa, dan lain sebagainya. Bermimpi besar tidak salah, saya mendorong Anda boleh memiliki harapan untuk jadi orang besar. Amin. Bukan cuma badanmu besar, tapi engkau juga bisa bermimpi untuk jadi orang besar. Jadi orang hebat. It's okay. Tapi saudara, tidak semua yang kita mimpikan, tidak semua yang kita harapkan langsung terjadi. Itu butuh waktu. Makanya bicara benih, biji sesawi, ini gambaran cara kerjanya Tuhan. Benih itu bicara mengenai apa? Ambil firman, tabur di dalam diri Anda, biarkan itu bersemai. Dengan cara apa? Renungin terus firman Tuhan. Saya nggak ngajak Anda baca Alkitab satu hari 3 pasal, satu hari 5 pasal, 10 pasal, enggak. Apa yang difirmankan hari ini, coba ambil firmannya, tabur di dalam hati, pikirin terus, gitu caranya. Kenapa tuh ayat ngomong begitu ya? Gitu maksud saya.
Renungin terus. Bikin dirimu penasaran dengan ayat itu. Setelah itu praktekin ayat itu di dalam kehidupan Anda. Itu namanya engkau menabur di dalam tanah dan membiarkan dia bersemai. Sebab pada waktunya nanti setelah bersemai, itu akan memunculkan benih firman itu akan muncul ke permukaan. Problemnya kita baca Alkitab tadi pagi dan kita berharap besok malam sudah jadi apa yang kita mau. Nah, cara kerja kerajaan Tuhan nggak begitu, saudara. Cara kerajaan Tuhan itu butuh waktu. Benih itu untuk bergerak di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara, pada waktu tahun 2019. Ketika saya bangun pelayanan ini, saya pengen punya pelayanan dengan gedung gereja yang besar. Dan Tuhan tidak kasih. Saya harus pelayanan dari tempat-tempat yang kecil. Sampai ke sini butuh waktu 3 tahun. Panjang juga perjalanannya. Kenapa sih? Ternyata kalau saya dikasih pada waktu tahun 2019, maka ketika burung datang bertengger pada saya, maka saya akan patah. Datang angin, saya akan rubuh. Kenapa? Karena saya kurang dalam. Itu problemnya. Maka dari itu Tuhan ingin agar kita semakin mendalam di dalam Tuhan. Deeper, jauh lebih dalam. Ketika engkau dalam di dalam Tuhan, pertumbuhanmu ke atas akan terjaga. Walaupun ada angin, walaupun ada goncangan, walaupun ada tekanan, engkau tidak akan patah, engkau tidak akan tumbang. Karena engkau punya dasar yang dalam, akarmu kuat. Pohon-pohon itu bisa hidup karena ada akar yang bagus. Mereka bisa bertumbuh dengan baik. Jadi orang besar, jadi orang kaya nggak salah. Anda boleh jadi kaya, silahkan. Tapi ayatnya mengatakan kalau jadi kaya harus ingat. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jangan sampai kamu kaya tanpa kekuatan Tuhan. Kalau kamu kaya tanpa kekuatan Tuhan, berkat uang yang ada padamu, tinggal tunggu waktunya, justru akan membuat engkau menjauh dari Tuhan dan membuat engkau meluncur deras ke bawah. Saya takut banyak orang pengen kaya, tapi dia lupa, gak mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan kekuatan Tuhan, engkau akan kuat. Hei, skillmu akan membawa engkau ke puncak. Tapi kalau engkau tanpa karakter, dari puncak melorot jatuh. Lebih baik jatuh dari atas meja, saudara, daripada jatuh dari gedung tingkat 3 atau tingkat 5. Dari atas meja apa bedanya jatuh dari atas? Sama-sama jatuh. Tapi kalau dari atas meja, beda bunyinya. Kalau dari atas gedung 5 lantai jatuh bunyinya gini, brak. Tapi kalau dari atas meja, brak, gitu baru, saudara. Itu bedanya, ya. Jadi Anda harus ada kekuatan Tuhan untuk menjagai. Makanya ketinggian tanpa karakter, Anda akan berbahaya. Karakter akan menjagai Anda di ketinggian. Kalau sampai saya di tahun 2019 mungkin langsung masuk ke tempat ini, mungkin nggak jadi seperti ini. Itu akan fatal dan berbahaya. Halo? Winston Churchill berkata begini, where there is great power, there is great responsibility. Semakin besar seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Kau jadi orang kaya, semakin besar tantangannya, godaannya semakin besar. Betul ya? Waktu kamu laki-laki, seorang suami, duitmu biasa, yang godain kamu juga biasa, mungkin nggak digodain kali. Tapi ketika kamu kaya gitu ya, mulai terkenal, itu pencobaannya makin banyak tuh. Kuntilanak yang datang tingkatannya lebih daripada sebelumnya. Bener, godaannya makin Jangan saudara pikir kuntilanak yang giginya panjang-panjang berdarah-darah, enggak. Setannya cakep-cakep, saudara. Shalom, gitu. Datang ke gereja. Pak pendeta, boleh tolong doakan saya Pak pendeta, gitu. Bajunya kurang-kurang bahannya, gitu saudara. Ya kan? Pendeta di depan, dia di bawah. Duduk paling depan, pakai rok panjang tapi belahannya jahat, angkat lagi. Wah, dia mantap itu saudara. Betapa godaan-godaan begitu banyak. Itu dia. Semakin kau diangkat, semakin godaan akan semakin banyak. Makanya kalau Tuhan belum menjawab, bukan karena Tuhan jahat.
Kalau belum jadi, bukan karena Tuhan nggak percaya sama kamu, kamu nggak bener. Saya percaya sama dia, kamu enggak, bukan itu. Tapi karena kita kurang apa? Dalam. So hari ini kita perlu menjadi orang yang dalam. Tapi saya nggak melihat berkat nih, aduh kosong di meja saya Tuhan, nggak kelihatan. Jangan pusingkan yang ini. Pikirkan apa yang sedang kau tabur di dalam tanahmu. Ketika ini mendalam ke bawah, akarnya kuat. Di luar walaupun panas terik, hujan deras dan lain sebagainya, saya kasih tahu, engkau akan tetap hidup, bukan cuma hidup tapi makmur dan berkelimpahan. Saya beri ilustrasi gambaran ini saudara. Matahari bersinar terik, kita ada di sini dan Anda berdoa, Tuhan saya minta berkat-Mu Tuhan, tapi di atas tanah ini kosong. Kita berharap apa yang kita doakan terwujud. Kita minta diberkati dengan fasilitas, kita diberkati dengan keuangan, diberkati dengan makan minum hari-hari, diberkati dengan kebutuhan pembayaran ini itu dan lain sebagainya, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Kita butuh itu, kita berdoa. Setelah kita berdoa, nggak ada yang kelihatan, ya kan? Sedangkan panas terik menyinari kita, tantangan berat, aduh deadline dikejar, aduh ada tagihan lagi, tunggakan begitu banyak, aduh Tuhan, gimana ya? Itu buat kita stres kan? Kita duduk, kita berdoa sama Tuhan, mana nih nggak kelihatan? Kita berharap dari mana? Dari samping kanan kasih pertolongan sama kita, dari samping kiri kasih pertolongan sama kita, tapi nggak datang, nggak ada. Dari depan juga nggak ada yang datang. Seringkali kita berharap dari depan mata kita. Kita pengennya siapa ya yang bisa tolong saya ya untuk tanah ini penuh ya, tapi nggak dapat. Tuhan mau ngajarin dari ayat tadi, hal kerajaan sorga seperti apa tadi? Biji sesawi, kecil saya tapi tanam. Asal engkau punya iman sebesar, maka engkau sanggup memindahkan apa? Gunung. Tanam ke dalam saudara. Ketika kau tanam ke dalam, maka kedalamanmu dengan Tuhan, jawabannya datang pada waktu engkau mendalam. Pada waktu engkau mendalam, maka jawaban ini muncul ke permukaan. Jawaban atas saudara. Muncul makanan, muncul minuman. Ini asli ya, nanti setelah ibadah kita makan. Muncul makanan dan minuman. Kebutuhan hari-harimu yang tadi, aduh Tuhan makan apa ya hari ini ya, masa makan beras miskin lagi Tuhan, banyak kutunya lagi gitu. Pernah makan beras miskin? Waktu kemarin pandemi, saya nyobain, saya ngajarin anak-anak saya, pisahin kutunya, kita nggak bakalan mati makan beras begini. Saya nyobain kok, sempet makan begituan, nggak ada masalah, gak usah malu. Tapi ketika Anda mendalam, Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minuman. Bilang amin dulu nih. Tuhan sediakan makanan saudara. Gak stop sampai di situ. Kau mendalam di dalam Tuhan. Tuhan kasih perlengkapan lagi buat saudara. Yaitu dia berikan saudara adalah pakaianmu tidak kekurangan. Tuhan kasih pakaian buat saudara. Anda punya penampilan terjaga dengan baik. Haleluya. Amin. Ya kan? Tuhan kasih perlengkapan Anda, Tuhan jagai Anda. Dia kasih kebutuhan Anda. Jadi jangan khawatir. Ada penjagaan Tuhan. Pada waktu kau mendalam, Tuhan kasih. Emang anak Tuhan gak boleh punya merek bagus? Boleh dong. Tuhan tahu engkau juga mau dilihat orang. Tuhan tahu kok ya. Makanya Tuhan kasih nih. Kasih sama saudara. Gak stop sampai di situ saudara. Tuhan juga kasih persediaan buat saudara. Persediaan selanjutnya adalah apa? Tuhan kasih ini. Setelah Anda kayaknya butuh nih untuk berkomunikasi, Tuhan kasih ini buat saudara. Haleluya. Ya, agar komunikasimu lancar. Iya kan? Karena zaman now, kalau orang mau telepon pengen kelihatan belakangnya. Halo. Shalom. Ya kan? Haleluya. God provide you. Tuhan kasih lagi, nggak sampai di situ. Dalam kedalamanmu dengan Tuhan, Tuhan kasih ini dia. Nah, belum punya rumah, Tuhan kasih rumah baru. Tepuk tangan dulu dong. Tuhan kasih Anda rumah baru. Dia nggak ragu-ragu kasih Anda. Punya rumah, ya kan? Udah punya alat komunikasi, ya kan? Untuk berjalan kemana-mana. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan tahu kebutuhanmu. Dia kasih kau mobil baru.
Kasih tepuk tangan lagi. Endorse deh. Mana abang yang jualan nih? Haleluya. Tuhan perlengkapi engkau dengan perlengkapan seperti ini. Tuhan gak membiarkan engkau kekurangan. Tuhan jaminkan setiap berkat ini sangat-sangat luar biasa bagi hidup Anda. Dan ketika engkau di dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dalam pekerjaanmu, Tuhan bukan hanya memperlengkapi engkau, tapi Tuhan juga kasih jabatan baru buat engkau. Haleluya. Dudukmu gak di kursi biasa lagi, levelmu diangkat naik. Engkau punya posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Siapa yang bikin? Tuhan. Caranya apa? Deeper in God. Semakin kau dalam, bukan dari kiri kanan dapatnya, tapi dari kedalaman. Wah, semua berkat materi, pastor. Duniawi banget kayaknya. Enggak dong, Tuhan tuh balance. Tuhan memberkati Anda juga bukan cuman dari berkat-berkat seperti ini, tapi juga Tuhan kasih berkat rohaninya. Ya, Tuhan kasih berkat rohani yang mendalam. Agak dalam ini ngambilnya. Nah, apa ini? Buah roh. Wah. Lihat. Bahasa Padangnya sikolie. Ya. Lihat dulu coba. Tuhan kasih buah-buah roh ini. Ini buah beneran. Habis ibadah kita makan bersama. Oke. Lihat, ada damai sejahtera, Tuhan kasih. Ada kemurahan. Ada sukacita. Ada apa lagi nih? Kebaikan. Ada kesabaran. Ada kasih. Semua ini Tuhan kasih dan ini lengkap bagi hidup Anda. Tuhan berikan pada waktu Anda di dalam kedalaman dengan Tuhan. Anda bisa menjadi orang yang sabar dalam hidup Anda. Buah ini. Tuhan juga kasih Anda tubuh yang sehat. Oke, tubuh yang sehat gambaran dengan sakramen tubuh dan darah Yesus. Anda menang atas virus. Anda menang atas segala penyakit. Anda tidak sakit-sakitan. Anda dalam proteksi Tuhan Yesus. Amin. Makanya perusahaan asuransi kata-kata proteksi itu ngambil dari Tuhan Yesus. Haleluya. Proteksi, sama-sama katakan proteksi. Dan Tuhan juga melengkapi Anda dengan minyak zaitun. Apa minyak artinya? Pengurapan. Tuhan kasih pengurapan buat Anda. This is real zaitun. Langsung diorder dari Itali. Salah satu teman kami baru pulang dari Itali. Pengurapan Tuhan ada bersama dengan Anda. Berkat Tuhan itu berlimpah. Dengan pengurapan, berkat ini terjaga dengan baik. Amin. Anda gak sembarangan menggunakan berkat. Anda tidak akan berkata bahwa berkat ini karena kekuatan saya, tapi Anda akan berkata, semua karena pemberian Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagahnya saya, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semua ini diberikan karena kedalaman kita dengan Tuhan. Saya berdoa buat saudara, biar engkau mendalam di dalam Tuhan. Amin. Dengan kedalamanmu di dalam Tuhan, semua berkatmu terjaga dengan baik. Dan engkau akan jadi contoh buat orang-orang di sekitarmu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. The last one, terakhir, bersedia untuk mau ditundukkan. Gak gampang untuk ngomong ini. Tapi inilah cara kerjanya roh Tuhan. Untuk Roh Kudus bekerja atas hidup Anda perlu mau untuk ditundukkan. Pilihannya di tangan kita. Kita mau menentukan dengan maunya kita atau kita maunya Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jangan pernah lawan setan. Jangan pernah menjadi orang yang rohani tanpa penundukan sama Tuhan. Bilang amin dulu nih. Gak bakal berhasil engkau jadi orang yang rohani tanpa penundukan. Godaan apapun bisa engkau menang atasnya kalau engkau tunduk pada Tuhan. Dengan penundukanmu sama Tuhan, maka engkau punya berkat jadi contoh buat orang di sekitarmu. 1 Petrus 2:13, tunduklah karena Allah. Engkau juga bisa melakukannya kepada siapa? Semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kita tidak jadi rakyat yang memberontak, tapi menjadi rakyat yang tunduk pada aturan pemerintah. Titus 3 ayat 1 berkata, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa.
taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Orang-orang yang tunduk sama Tuhan, dia pengennya melakukan pekerjaan yang baik. Bilang amin dulu nih. Orang-orang yang tunduk sama Tuhan, gak sembarangan. Gak mau colong listrik. Pakailah listrik sesuai, bayarlah dengan apa yang Anda pakai. Aman? Amin. Orang yang tunduk sama Tuhan, dia melakukan hal-hal yang benar, dia melakukan hal-hal yang baik.